Alhamdulillah, segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita semua kesehatan lahir dan batin. Khususnya pada saat ini kita masih bisa berjumpa kembali di dalam Indrasu Channel untuk belajar menjadi eksportir. Dan juga anugerah berupa rezeki yang telah dianugerahkan kepada kita semua sehingga sampai ini kita menjadi pribadi yang insya Allah eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Salam dan sholawat kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan kepada kita semua contoh tata cara kehidupan, juga contoh cara berdagang yang baik sesuai syariat yang telah kita jalankan. Semoga Allah memberkahi kita semua dan memberikan rahmat kepada kita semua. Rekan-rekan pejuang ekspor, apa kabar? Tetap semangat. Nah, pada hari ini saya akan share tentang bisnis kopi, khususnya pengalaman saya di dalam bisnis kopi, yang dimana seri-seri yang lalu telah kami ceritakan tentang pengalaman dalam melakukan ekspor bisnis kopi. Nah, sekarang saya akan cerita kepada pemula yang ingin melakukan bisnis kopi, bagaimana sih bisnis kopi versi saya. Nah, terlebih dahulu, 1 minggu lalu saya mendapat kiriman dari teman sampel kopi, ya dari mana ini, Kubu Roastery, ya, Surabaya, ya. Ini kopi kemasannya luar biasa, isinya kita lihat packingnya luar biasa bagus, ya. Nah, ini, ya. Kemudian ini ada 2. Nah, ini saya coba review sedikit ya versi saya. Saya bukan seorang kaper ataupun ahli kopi yang menilai kopi yang bagus, tapi ini versi saya, pengalaman saya sebagai roaster juga. Nah, kopi ini kopi Robusta. Sudah saya coba, untuk yang bubuk sudah saya giling bubuknya dan sudah saya rasakan. Kopi ini di roasting karena Robusta, memang roastingannya medium to dark, ya, medium to dark. Rasanya Robusta normal taste, ya, jadi pahit. Jadi bagi teman-teman yang suka Robusta ini bagus. Kemudian cara roastingnya juga sudah bagus, hampir warnanya seragam. Walaupun ini medium to dark, tapi saya lihat ini warnanya sudah seragam, ya. Kadang-kadang Robusta masih ada warna-warna yang tidak seragam. Nah, kecuali yang memang di roasting secara dark, ya, secara hitam. Nah, di sini, ya, rasanya bagus, ya, bodinya kuat, ya, karena ini memang normal taste untuk kopi Robusta, jadi memang pahit. Kemudian saya ingin sedikit mengomentari juga untuk packagingnya. Packagingnya ini bagus, ya, dan kecenderungannya menurut saya mewah ini, ya, mewah. Kemudian ini juga pakai can, ya, kaleng di sini, ya. Nah, ini saya sedikit review, ya, untuk kemasannya. Sebaiknya ini di seal, ya, untuk standar keamanan, ya, keamanan konsumsi. Di seal, kemudian packagingnya ini juga di seal, jadi bisa dikasih plastik, ya, terus di wrapping plastik, ya. Ada yang ada mesinnya, ada juga yang mungkin awal-awal bisa pakai hand dryer supaya ini tersil, ya. Ini supaya keamanannya. Kemudian kita lihat labelnya, ini desainnya sudah eye catching, ya, sudah eye catching, bagus. Kemudian tinggal di sini label mengenai legalitasnya, ya. Mungkin standar untuk PRT ataupun BPOM MD itu ada standarnya, jadi menggunakan istilah ada kode produksi dan baik digunakan sebelum. Nah, di situ, ya. Yang kedua tentu ada juga legalitas izin edarnya PRT ataupun MD. Dari pengalaman kami selama dalam proses, memang waktu itu Dinkes juga menyarankan jalan dulu, ya. Mungkin insya Allah
kopi resto ini juga sedang dijalankan ya di sini ya. Jadi saya cuma sedikit review untuk packagingnya ini supaya lebih safe, di apa namanya, dikasih pengaman ya. Nah itu ya. Nah teman-teman banyak yang bertanya kepada saya tentang bisnis kopi. Nah ini sedikit saya sampaikan tentang bisnis kopi versi saya ya. Jadi mungkin ada teman-teman yang punya bisnis kopi besar dan lain sebagainya, itu silahkan. Nah saya pada saat memulai untuk melakukan bisnis kopi, saya memang berprinsip produk yang saya lakukan itu harus bisa dijual di lokal maupun di internasional. Nah ya di sini. Jadi saya tetap berorientasi ada yang di lokal, ada yang dijual. Ya di situ. Yang kedua, setelah kita menentukan produknya, kita kan harus melakukan apa? Produk nulis harus dikuasai. Nah, kopi juga saya pelajari semua. Jadi ada beberapa macam kopi yang kita pelajari. Satu tentang kopi mentah atau yang disebut green bean, ya, green bean. Kemudian ada roasted bean atau kopi sangrai, ya, atau roasted coffee. Nah, yang ketiga adalah ground coffee, kopi bubuk tapi yang ada ampasnya. Itu kalau internasional bahasanya adalah ground coffee. Yang keempat itu adalah instant coffee, ya. Instant coffee ini kopi yang larut kena air panas, diseduh kena air panas larut tanpa ampas. Kemudian yang kelima itu adalah coffee mix. Nah ini ya kombinasi macam-macam ya, coffee mix ya, ada herbal, ada non diare creamer dan lain sebagainya. Nah ini ketika kita sudah mempelajari beberapa tipe kopi itu, kita bagi lagi, kita rencana mau bisnis. Nah ya bisnis kopi, kita berpikir mau menjadi supplier kopi atau kita menjadi pemain kopi kedai, cafe kopi. Nah di sini ya, sebentar. Jadi kita mau jadi supplier kopi atau bisnis cafe kopi. Nah tentunya ada kelebihan dan kelemahan yang harus Anda perhatikan sesuai analisa SWOT. Jadi kalau memang Anda passion Anda di kopi tapi ingin kuliner, maka Anda buka kafe. Tentunya Anda harus mempunyai investasi atau dana awal yang cukup besar. Tetapi kalau Anda tidak mempunyai itu, Anda bisa masuk kepada supplier kopi. Nah, supplier kopi. Di situ supplier kopi bisa sebagai supplier kopi mentah, kopi sangrai, kopi bubuk, ataupun kopi instan. Nah, untuk menjadi supplier kopi itu masih harus kita pecah lagi. Kita menjadi produsen atau menjadi non produsen. Nah ini penting juga ya. Jadi ini harus ada perhatikan ya. Jadi ini saya waktu mulai bisnis seperti itu. Jadi ketika saya menentukan saya menjadi supplier kopi, saya menentukan apakah saya produsen atau sebagai non produsen, trader. Karena moto saya sell it before bull it, saya memilih sebagai trader ya. Artinya saya tidak melakukan produksi kopi ya, tapi akhirnya jadi produsen juga kan, karena ini terkait dengan kelemahan perusahaan terkait dengan dana. Nah menjadi reseller kopi, trader kopi itu ada tentukan juga. Kalau Anda mau lokal, berarti yang Anda jual, saya jual waktu itu adalah kopi yang terkait olahan, ya, kopi sangrai dan kopi bubuk. Nah, tapi yang ampas. Kalau kopi yang instan waktu itu sudah saya pelajari dan sudah saya beberapa kali kontak dengan produsennya. Saya tidak masuk di situ karena masih sulit ya pasarnya. Kemudian kalau kita ingin kopi mentah, nah di sini kopi mentah karena demandnya luar negeri kok yang masuk ke saya itu adalah kopi mentah, maka yang kopi mentah inilah yang saya ekspor. Sedang yang lokal itu kopi sangrai dan kopi bubuk. Nah dalam perjalanannya saya memang dulu di lokal itu sebagai trader dan sampai sekarang pun trader ya saya ya. Jadi produsen dan trader juga untuk memenuhi kapasitas suplai saya. Jadi saya dulu awalnya ambil kopi
dari perusahaan A, Sangrai, saya lempar ke kafe. Terus begitu ya. Nah, setelah pasar terbentuk, saya punya pelanggan-pelanggan tetap, saya mulai produksi kopi Sangrai. Saya mulai memproduksi. Di situ ya, memproduksi pelan-pelan. Sebagai trader, saya masih tetap lakukan trader karena terkait dengan apa? Kapasitas suplai. Jadi, saya ingin bisa mensuplai kepada pabrikan-pabrikan besar dan alhamdulillah saya juga pernah menjadi vendor satu pabrik nasional. Kita bisa kirim kopi rutin kepada mereka. Nah, di situ kita tetap kita laksanakan kita tawarkan kepada pemain kopi-kopi, kita tawarkan walaupun itu adalah kopi dari kita ambil dari UKM yang lainnya. Nah, di situ ya. Nah, kita masuk ke ekspor. Ekspor ternyata waktu kita tawarkan di iklan kita yang terbanyak itu memang permintaan kopi mentah. Nah, kopi mentah. Kita sambil menawarkan, sambil belajar peluang-peluang ekspor itu ada di mana. Tentunya juga ada hambatan-hambatannya. Ini yang penting, ya ini harus kita pelajari juga ya. Jadi untuk kopi mentah itu memang didominasi oleh importer dari negara tradisional seperti Amerika, Jerman, Jepang, Italia, ya. Kemudian Rusia ini mulai masuk juga ya, Rusia. Ini pemain besar. Sedang negara non tradisional seperti Timur Tengah, Korea, kemudian atau negara-negara yang bukan pemain kopi atau kita sebut juga development countries ya, negara-negara yang mulai senang kopi, itulah yang kita sisir ya, kita sisir. Karena kalau saya masuk ke negara-negara tradisional itu saya kesulitan karena banyak sekali hambatan yang kami sendiri akan kesulitan untuk memenuhi. Tapi insya Allah untuk tahun ini kami sudah siap untuk ekspor ke USA maupun ke Eropa ya. Kami secara internal insya Allah sudah siap ya. Nah, kemudian untuk kopi-kopi olahan kita pelajari negara-negara sekitar kita juga, Filipina, Taiwan, Malaysia itu suka dengan kopi-kopi olahan kita ya, suka dengan kopi olahan kita. Nah, pengalaman yang saya amati dan pengalaman saya mulai menjual kopi olahan juga itu pernah juga kirim ke Malaysia dan ke Korea serta ke Singapura untuk kopi olahan, roasted kopi. Waktu itu masih retail, ya saya jual retail. Ada juga komplain karena kemasannya pecah ya. Waktu itu jual sangrai ke Korea dan ternyata saya pendinginannya itu kurang lama ya, sehingga kopi itu degasing ya. Kalau degasing di sini walaupun kita pakai valve itu kan kita bisa tekan-tekan baunya ya, tapi kalau di udara itu degasing terus gak ada yang tekan, akhirnya pecah. Walaupun itu kemasannya sudah bagus waktu itu ya, kita pakai yang valve, kaset yang ada one valve itu ya. Nah, itu pecah sehingga saya menyimpulkan saya sulit kalau mau ekspor kopi olahan. Kemudian yang kedua sensitif tingkat kebocorannya. Beberapa kali kami kirim lokal gitu ya, udah kita seal rapi, ternyata masih juga ada kebocoran bau. Nah, ini khawatirnya di luar negeri menjadi potensi untuk komplain. Nah, saya tidak berani mengambil risk untuk komplain terkait dengan gasing atau aroma di situ yang hilang. Khawatirnya nanti jadi problem, sehingga saya memutuskan untuk jual kopi mentah saja. Maaf. Nah, itu pasar kopi ya yang terbesar. Jadi saya masuk di negara-negara non tradisional yang mulai senang kopi. Jadi kalau di grafik adalah grafik BPS tentang kopi yang gede-gede itu. Nah, saya ambil yang kecil-kecil ini. Itu yang insya Allah nanti akan berkembang senang kopi. Nah, kemudian yang perlu Anda perhatikan lagi adalah persyaratan tentang izin ekspor kopi. Jadi untuk Anda yang ingin bisnis kopi ya, saya sarankan ya, Anda berbadan hukum ya, CV lah minimal ya, punya CV, ada NIB, kemudian Anda urus yang namanya ETK, kalau dulu namanya EKS, sekarang ETK, nah Anda urus kemudian, terus kemudian setelah itu Anda mulai belajar tentang bagaimana kita bisa melakukan atau membuat CO, maka kita buka, waktu itu saya mulai belajar tentang belajar membuat CO, kita registrasi di websitenya Kementerian Perdagangan, ESKA ya di situ. Kemudian karena kopi ini harus dikarantina,
maka kita juga mendaftarkan di mana, di PPK Online. Anda coba googling aja, register di PPK Online. Itu ada program terbaru dari Departemen Karantina, itu QFest ya. Anda bisa isi sendiri, terus kapan mulai dilakukan. Nah, itu kelengkapan ya. Jadi Anda siapkan, karena kalau kopi itu kalau ada ekspor ke negara-negara yang ada kerjasama dengan Indonesia, itu harus pakai COO, karena supaya apa? Supaya customer Anda mendapatkan preferential tarif atau bebas masuk. Kalau tidak ada sertakan COO, itu maka customer Anda akan mendapatkan most favored nation, artinya tarif yang umum ya, mungkin nilainya 5-15% ya. Itu sangat memberatkan dan itu mengurangi daya saing ekspor kita. Nah, khusus kopi itu ada 2 sertifikat of origin. Yang satu sertifikat of origin itu untuk preference tarif ya. Yang satu itu International Coffee Organization ya. Itu untuk laporan kita ke ICO, organisasi yang ada di luar negeri, yang kita juga menjadi organisasi ICO. Nah, itu ya persyaratan. Ada teman-teman bertanya juga, Pak, kopi kita itu kalah bersaing harganya, kalah dengan Ethiopia, kalah dengan negara-negara yang lain. Nah, itu saya akui betul ya, kopi kita mahal ya, mahal. Tapi perlu diingat, Indonesia itu adalah 5 besar produsen kopi di dunia ya. Nah, kalau dikatakan itu mahal, harganya nggak masuk, nggak mungkin kita menjadi produsen ekspor kopi 5 besar dunia. Nah, di situ ya, artinya walaupun kopi kita itu mahal, tapi kopi kita itu mempunyai kekasan ya, khususnya kopi mentah ya, beda dengan kopi lain. Bahkan saya dengar ini ya, saya juga maaf, saya ini eksportir, jadi nggak pernah ke luar negeri saya ini ya, saya itu main online saja ya. Itu kopi kita itu sering dibuat campuran sebagai istilahnya penyedap lah untuk kopi-kopi yang lain, katanya begitu ya, katanya pemain-pemain kopi besar. Jadi kopi kita Arabica kita itu dibuat campuran lebih enak lah gitu ya. Nah, jadi kopi kita tetap menarik, jangan khawatir. Banyak negara-negara butuh kopi kita ya. Jadi itu yang harus Anda lakukan. Jadi jangan minder dengan kopi-kopi. Memang kopi-kopi dari Ethiopia itu murah-murah ya. Terus kemudian ada teman, ini kopi Ethiopia ya. Bagaimana kopi Indonesia paling the best ya. Terus kemudian, kembali lagi tentang kopi mentah. Indonesia sangat punya varian kopi, beda-beda rasa. Ini teman-teman kaper ya, atau Q-grader yang bisa merasakan bahwa kopi kayu, kopi Mandailing, kemudian kopi Jawa, kopi Bali, Flores, Toraja, dan lain sebagainya banyak, dan masih banyak lagi. Dari Mandailing branding ya, Mandailing itu branding. Itu juga sama Gayo itu branding. Nah, di antara itu Gayo, Mandailing itu ada kebun-kebun ya. Orang luar negeri menyebutnya microlot coffee ya. Itu kopi-kopi yang ada di kecil-kecil, ada di kebun-kebun. Nah, atau juga itu disebut specialty coffee. Nah, karena specialty coffee itu dari satu tempat ya, satu kebun yang bagus nih. Otomatis rasanya juga stabil ya, rasanya stabil. Beda kalau kita sebut kopi umum. Kalau ditanya kopi Anda specialty atau tidak, saya bilang campuran. Saya kalau bilang Mandailing itu branding, tapi sebenarnya dari macam-macam ya. Dan kopinya bisa jadi dari Dolok Sanggul, dari Sidikalang, macam-macam campur. Saya nggak berani menyebutkan specialty karena ini dari Sumatera Utara semua. Sama juga dengan kopi Gayo, ada Pondok Gajah ya, di benar-benar sendiri ada kebun-kebunnya banyak sekali sampai di Takengon. Nah, tapi kalau specialty kenapa mahal? Itu memang di satu tempat, grade-nya yang bagus ya, pasti stabil. Nah, itu memang tapi untuk ekspor, untuk kapasitas yang gede itu mungkin ya kurang ya. Makanya teman-teman eksporter yang besar itu biasanya ekspornya mereka mengatakan ya kopi Gayo ya, artinya seluruh Aceh itu aja ya. Itu yang bisa dilakukan. Nah, kemudian kita juga selain peluang ekspor kopi banyak, tapi juga ada hambatan. Tadi saya katakan kenapa saya menghindari awal-awal itu ke Europe ya, EU. Itu ada banyak hambatan waktu itu ya. Sampai sekarang mungkin masih ada ya. Mungkin kita harus pinter-pinter cari pasar ya. Jadi hambatan dalam perdagangan itu ada yang tarif, ada yang non tarif.
Nah, kalau tarif itu diselesaikan sama pemerintah, itu dengan FTA ya, dengan Kemendak di bawah Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional yang selalu melakukan kerjasama bilateral dan multilateral dengan beberapa negara. Salah satunya adalah bagaimana mengatasi tarif di negara masing-masing itu bisa 0%. Ini banyak, makanya Anda cari negara-negara mitra FTA ya, Free Trade Agreement. Nah, saya 2018 sampai 2020 mendapat penunjukan sebagai tenaga ahli di FTA Center Surabaya. Nah, dan insya Allah mohon doanya untuk tahun ini masih bisa dipercaya untuk bergabung di Export Center Surabaya ya, di bawah Kementerian Perdagangan juga. Nah, di situ ada tarif dan non tarif. Kalau tarif sudah kita nggak bisa apa-apa, itu G2G, pemerintah nanti yang handle. Nah, untuk mereduce hambatan-hambatan terkait tarif, tapi kerjasama itu tidak nyata saja, banyak ya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah non tarif. Non tarif ini banyak sekali hambatan-hambatannya ya. Kemudian hambatan selain negara tujuan ekspor juga dari kita sendiri ya, semangat kita ya di dalam bidang ekspor ini jangan sampai kendor. Kemudian salah satu hambatan di USA, nah ini yang kita pelajari. Di USA itu ada 3 lembaga yang menghandle tentang bisnis kopi. Satu US Custom and Border Protection CBP, yang kedua FDA Food and Drug Association, yang ketiga itu adalah USDA, US Department of Agriculture. Nah, di sini eksportir harus dan importir harus punya US Custom Broker dan USDA. Nah, sedang FDA-nya eksportir harus mempunyai registrasi FDA ya, kita harus punya registrasi. Jadi kita daftarkan. Saya pernah daftarkan juga di agent yang ada di USA. Nah, ini hambatan ya. Kemudian kalau di Eropa ini lebih kenceng lagi hambatannya. Itu masuk ke EU itu terkait dengan legal requirement-nya, kemudian juga non legal requirement-nya. Nah, yang dikatakan legal requirement itu apa? Traceability. Ya. Ke depan nanti akan semua kopi itu harus bisa traceability. Jadi sudah mulai kemarin di Trade Expo Indonesia itu sudah ada yang mulai menyampaikan tentang sistem traceability. Artinya kopi itu sudah bisa dilacak, petaninya siapa, eksportirnya siapa, sampai diekspor melalui mana, distributornya, importer distributornya siapa, sampai pembeli terakhirnya siapa. Itu namanya traceability ya. Kemudian ada juga terkait dengan kontaminasi. Nah, kontaminasi ya. Jadi kalau saya ekspor ke Eropa, waktu itu ke Eropa Timur, karena ada kontaminasi itu, walaupun kopi mentah LCL itu harus kita packing gede gitu ya, kita vakum, kita packing ya, terus agar tidak terkontaminasi dengan yang lainnya, ini aman ya di situ. Kemudian ini sekarang isu residu ya, pestisida ini baru ya. Jadi sekarang ini insya Allah semoga nanti ditangani pemerintah, karena ini sifatnya sudah harus G2G. Itu pemerintah Eropa itu menekankan pestisidanya apa ya bahasanya ya, mohon maaf saya lupa, aglo apa gitu ya, saya bahasa kasarnya pestisida gitu ya. Itu ambang batasnya itu 0,001%. Nah, ini kan dianggap aja ini nggak ada pestisida ya, ada kita sendiri kan ya, kita juga pakai itu ya. Ini saya ingat, jadi waktu itu di Jepang tahun 2014 sampai 2015 ada isu tentang karbaril, hampir sama juga ya. Nah, itu diselesaikan dengan pemerintah dengan baik, akhirnya bisa masuk saat itu ke Jepang. Kemudian untuk Eropa itu juga yang diperlukan adalah label ya, labelnya komplit ya, kalau nggak komplit nanti ditolak ya. Awal-awal saya ke Eropa, ke Europe itu saya kasih label biasa, karena ini importer juga baru pertama, itu sama-sama dimaklumi gitu ya, jadi custom di sana itu memaklumi. Nah, untuk shipment yang kedua dan ketiga, wah mereka minta keterangan di karungnya itu banyak, jadi saya harus nyablon gitu, sablon sendiri ya.
saya belajar ke teman saya yang pintar nyablon, saya diajari terus disablonkan, karena kalau yang LCL itu kecil-kecil itu tukang sablon kan nggak mau ya, jadi kita harus nyablon sendiri. Itu mulai banyak namanya, tujuannya, customernya siapa, barangnya apa, prosesnya, detail sekali sampai masa kadaluarnya berapa ya, jadi sablonnya banyak sekali. Nah di situ itu yang terkait dengan legal requirement. Kemudian terkait dengan non legal requirement banyak. Kalau ada customer minta ISO, UTS sertifikat, organik, fair trade, itu kadang mereka butuhkan ya. Kalau mereka nggak butuh di Eropa ya, mereka pasarannya begitu. Makanya saya agak minder. Tapi insya Allah tahun ini kalau ada customer yang dari Europe maupun USA, saya insya Allah sudah siap. Perusahaan saya untuk kebun yang ada di Gayo, saya sudah kerjasama dengan teman-teman di sana dan mereka sudah punya fair trade, organik dan lain sebagainya. Ya, insya Allah saya juga berani, semoga bisa ekspor juga. Nah itu, teman-teman, pengalaman saya juga ketika bisnis ekspor kopi, ketika ada permintaan itu dan kita tidak bisa memenuhi, sudah jangan ambil pusing ya, udah saya nggak bisa. Ada Australia minta, ada covernya nggak? Ada cupping testnya enggak gitu ya, saya bilang enggak ada, jadi yaudah enggak apa-apa. Terus kemudian ada yang tanya lagi, kamu punya sertifikat organik enggak? Saya bilang enggak punya, ya udah enggak beli enggak apa-apa ya. Tapi suatu saat kita dapat beberapa customernya enggak minta apa-apa, go ahead saja. Itu negara-negara yang saya sebut non tradisional ya. Waktu saya kirim ke Taiwan, alhamdulillah customer Taiwan tuh sampel aja enggak minta ya, mereka sudah percaya sekali dan pasarnya mereka di sana itu seperti Taiwan itu Arabica Mandailing luar biasa, jadi sampel aja nggak minta dan mereka bayar tunai semua di depan ya. Alhamdulillah order terakhir mereka itu sebesar 70.000 US dollar, tapi itu pakai LC ya, bukan cash in advance. Nah ini rekan-rekan ya, jadi ketika ada hambatan dari negara tertentu jangan putus asa, masih banyak negara ya, ada punya kelemahan, nggak usah putus asa, toh nanti ada ketemu juga customer yang memang tidak butuh macam-macam ya, go ahead saja, rezeki Allah yang mengatur. Demikian sharing dari saya tentang bisnis kopi, semoga Anda bisa mengambil manfaatnya. Tetap semangat, ayo minum kopi, ayo bisnis kopi. Salam ekspor, tetap semangat, ayo ekspor. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.